warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, di awal langkah yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kenikmatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di SD 2 Kota Bakti ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam, marilah kita senyum-sajikan ke junjungan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Penghormatan saya kepada Ibu Kepala Sekolah beserta bapak-bapak dan ibu-ibu guru di SD Negeri 2 Kota Bakti. Penghormatan saya kepada Bapak UPTD Wilayah 8 Sakti. Penghormatan saya kepada Bapak Kapolsek Sakti atau yang mewakilinya. Penghormatan saya kepada Tengku Mubalik kita pada hari ini, yaitu Tengku Bahagia dari Tamsek. Penghormatan saya kepada para undangan yang sudah berhadir pada hari ini. Penghormatan saya kepada panitia pelaksana dan penghormatan saya kepada kawan-kawan semua yang saya cintai. Baiklah, untuk menghemat waktu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya akan membacakan tertib acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sebagai berikut. 1. Pembukaan atau protokol oleh saya sendiri, yaitu Nanda Nufira. 2. Pembacaan kitab suci Al-Quran dan sari tilawah yang dibacakan oleh Fawaz Sidki dan Siti Fatia Maisura. Kepada Fawaz Sidki dan Siti Fatia Maisura kami persilahkan dengan hormat. Ulang. Water.
wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabadu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu mengunci sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fawaz Siki dan Siti Fatia Maisura atas pembacaan kitab suci Al-Quran dan sali tilawah. Acara selanjutnya, pembacaan salawat Nabi yang dibawakan oleh grup salawat SD Negeri 2 Kota Bakti. Kepada grup salawat SD Negeri 2 Kota Bakti, kami persilakan. Assalamualaikum. Kepada para hadirin semuanya, mohon berdiri sejenak untuk kita bacakan salawat Nabi besar Muhammad SAW. Ya Nabi Zat, Ya Nabi, Ya Nabi, Ya Nabi,
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu
kita tidak melakukannya, ini sebuah tanda bahwa kita masih belum menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang baik. Yang perlu kita khawatirkan adalah di hari kiamat, karena kita tidak mendapatkan syafaat dari beliau, karena kita kurang senang menjalankan perintah yang beliau berikan. Para hadirin yang saya hormati, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan dalam kata-kata saya, harap dimaafkan. Sekian dari saya, Farah Faliana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi yang berbahagia ini dengan kondisi yang agak dingin kita telah diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan dan mengikuti kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Selawat bersalam selanjutnya sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kami hormati Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kota Bakti, yang kami hormati Ustadz penceramah dan telah berada di tengah-tengah kita, Bapak Kapolsek Sakti beserta jajarannya, Bapak Kapolsek Kemala beserta jajarannya, Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta undangan yang telah berhadir pada tempat yang berbahagia ini. Hari ini merupakan menjelang berakhirnya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang sudah membudaya dan menjadi tradisi bagi umat Islam khususnya di daerah istimewa Aceh, bahwa peringatan Maulid dilaksanakan selama 3 bulan lebih. Ini kita hampir setiap hari melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang seperti ini. Tapi kita selalu berharap bahwa pelaksanaan Maulid yang seperti ini tidak hanya melaksanakan kenduri, ada acara makan minum beserta santunan anak yatim, tapi kita harus melihat lebih kepada esensial pelaksanaan Maulid, makna dan hakikat dari pelaksanaan Maulid itu sendiri, bahwa Nabi besar Muhammad SAW merupakan uswatun hasanah dan merupakan suri teladan bagi umat Islam. Sehingga hari ini ketika kita berada di dunia pendidikan, ini menjadi tanggung jawab kita semua sebagai pegiat pendidikan, terutama di sekolah. Kita harus bisa menyikapi dan mengambil hikmah daripada pelaksanaan Maulid yang seperti ini, sehingga apa disampaikan oleh Ustadz menyangkut dengan sejarah perjuangan Rasulullah SAW, menyangkut dengan etika adab suri teladan yang beliau bawakan, itu sudah semestinya menjadi panutan kita hari ini. Kita harus mampu meningkatkan kemampuan siswa kita di sekolah, terutama dalam kapasitas penanaman konsep budi pekerti, moral, sikap yang memang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena suatu ketika seorang badui bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Siti Aisyah, bagaimana sesungguhnya sikap Rasulullah SAW ketika berada di rumah?" Apa yang disampaikan Siti Aisyah? Sikap dan keteladanan Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Artinya apa? Kepribadian Rasulullah SAW itu merupakan cerminan isi daripada Al-Quran.
Sehingga para sahabat pun ketika ditanyakan bagaimana pengalaman sahabat ketika bergaul dengan Rasulullah, sulit sekali para sahabat Rasulullah SAW menjawab, hanya linangan air mata. Itulah jawabannya. Karena sungguh sikap Rasulullah dan keteladanannya tidak bisa kita jawab dengan kata-kata. Hari ini kita berharap kepada teman-teman, terutama Bapak Ibu yang berada di sekolah, yang selalu berhadapan dengan siswa-siswa yang merupakan generasi kita yang masa akan datang, sudah seyogyanya memberikan contoh teladan dan menanamkan budi pekerti yang sebagaimana mestinya yang kita harapkan. Karena memang pada hari ini ketika kita menginginkan seorang siswa atau seorang yang memang menguasai sejumlah ilmu pengetahuan, itu gampang dan itu mudah kita dapatkan dalam 1-2 detik. Tapi ketika kita menginginkan seorang pemimpin misalnya yang memiliki etika adab, yang bisa membentuk menjadi teladan, ini sangat sulit. Jadi hari ini peringatan Maulid besar Muhammad SAW yang kita peringati hari ini semoga bisa menjadi tonggak, ini semoga bisa menjadi sebagai motivasi bagi kita sebagai seorang guru terutama di sekolah untuk menuntun, memberikan suri teladan dan menanamkan akhlak yang memang sudah diwariskan oleh Rasulullah SAW. Karena itulah sebagai modal bagi anak-anak kita ke depan, ketika memang mereka menjadi seorang pemimpin, ketika orang mereka memang berada di tengah-tengah masyarakat. Para undangan dan peserta kegiatan Maulid besar Muhammad SAW yang kami hormati, kami pikir seperti kami yang sampaikan tadi, tidaklah kegiatan ini hanya kegiatan kanduri atau santunan anak yatim dan rutinitas, tetapi lebih kepada bagaimana kita mengambil hikmah dari pelaksanaan kegiatan Maulid ini sendiri, sehingga ke depan kita bisa melahirkan generasi bangsa yang bermoral, beretika, memiliki sikap cinta tanah air, cinta orang tua, guru dan masyarakat. Ini merupakan suatu kegiatan untuk mempersatukan, menanamkan konsep cinta agama pada anak didik kita. Kami pikir ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Lebih kurang kami mohon maaf dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batanggai 7 bulan 12, wali benang lamsi bahtuka, bapa limang subuh lewat 15, sekamu si bagupang landa, di sinan gede orang dunggundang, karena daerah tengah mencoba. Allah bigum pasubani ba
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Diawali pertemuan kita pada pagi yang mendung ini, marilah sama-sama kita mengucapkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di halaman SD yang kita cintai ini. Guna dan maksud hanyalah untuk merintis kembali cubikan-cubikan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya menjadi manfaat dan hikmah bagi kita semua. Salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian, yang mana oleh Rasulullah yang telah membawa umat manusia daripada lautan jahiliyah yang selalu berbuat mekar dan maksiat kepada Allah, kepada daratan Islamiyah
yang selalu beribadat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam kepada ulama-ulama mujtahidin dan ulama-ulama mutaakhirin dan ulama-ulama mutaqaddimin, dan juga kepada ulama yang muktabar. Maka ulamalah waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulamalah panutan umat, ulamalah idola umat. Maka ulamanya pun ibarat sabung obor api di tengah kegelapan, dan ulama ibarat sidro urang yang dipetunjuk kepada manusia manakala manusia di dalam kesesatan. Penghormatan ulun tuan yang istimewa sekali kepada ibu kepala sekolah dan ibu bapak sekalian, dan juga penghormatan ulun tuan kepada Bapak Kapolsek Sakti dan juga Bapak Kapolsek Tiki Kumala beserta anggotanya. Penghormatan ulun tuan pula kepada seluruh para undangan, ibu bapak sekalian yang hadir pada tempat yang sangat mulia ini. Sebelum ulun tuan bicarakan panjang lebar tentang lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih awal ulun tuan lagi maaf burayu dan maaf kadangkala di dalam penyampaian butir-butir nasihat daripada ulun tuan, nah kata-kata ulun tuan yang menyinggung perasaan dengan hana ulun sengaja, ulun tuan lagi maaf burayu dan maaf. Yang kedua, kadang-kadang hana gak jelas ulun pegahaba yang benar maklumi karena suara ulun tuan hanali tinggai padung persentri. Maklumlah ulun tuan uro malam di akhir bulan Jumadil akhirnya hana piu-piu, maka uronyo kamu rumpel dengan ibu-ibu bapa dengan ulun mandum siswa dan siswi yang hadir pada tempat yang sangat mulianya. Rasulullah menepegang di dalam sebuah hadis, man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang cinta kepadaku, so yang sayang kelun nepegah li Nabi, kana ma'i fil jannah, ada orang yang cinta kepadaku itu ma'i fil jannah, bersamaku di dalam syurga nanti. Maka segolong getanyo cinta pasti ada pengorbanan-pengorbanan yang tidak sedikit halangan dan rintangan getanyo korbankan supaya merumpek cinta getanyo kepada Rasulullah dan cinta Rasulullah kepada getanyo. Lagi contoh katanya cinta kepada Allah, pakiban Allah bercinta kepada kitanya, maka kitanya korbankan segala amal-amal ibadah dan kitanya laksanakan semua perintah Allah dan kitanya jauhkan segala larangan Allah, baru merumput cinta Allah kepada kitanya dan tanya jika cinta kepada Allah. Tapi kalau bukan dengan pengorbanan, dengan bermacam cobaan, rintangan dan halangan, Yohan merumput cinta Allah kepadanya, menanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya sayang kepadanya, hanya cinta kepadanya, muya kepadanya hanya pengorbanan. Jangankan cinta kepadanya kepada Rasul, cinta kepadanya sesama manusia pun, apabila hana pengorbanan yang terjadi suatu percintaan. Sidra anak muda cintakan negara, yang anak mudanya wajib berkorban supaya mendapat cinta sejati sidra negara. Lian negara you blow happy, anak muda wajib blow happy dengan merumput cinta. You blow jim, wajib blow jim. You blow Honda, you blow baje, jilbab dan sebagainya. Kupu ngat merumput cinta negara ke sidro anak muda.
Maka kadang-kadang mehantar tim berkorban antara suami isteri, kadang-kadang awai saling cinta mencintai, kadang-kadang mecet di tengah jalan, gagal percintaan karena dua buah hang tung liliu rineng, karena dua buah hang tung liliu raga, karena bagan, karena hang tim berkorban. Maka dung ke manusia yang sama-sama dengan kitanya butuh pengorbanan supaya kita mendapat cinta sejatinya siapa yang kita cintai. Menanti lagi kitanya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga butuh pengorbanan yang tidak sedikit halangan rintangannya baru Rasulullah bercinta kepada kitanya. Salah satu cinta kitanya kepada Rasulullah Mbak Uro yang sangat mulianya kitanya kata pegat sebuah acara yaitu memperingati Uro lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya terjadi Uro acara yang lagi meriah juga butuh pengorbanan, butuh duit bank, butuh duit tenaga. Kemudian hasil kita nyokan duri maulud sebab cinta kita nyok kepada Rasul juga butuh pengorbanan. Tak perintahkan kepada wali-wali murid, tak perintahkan kepada murid, siswa dan siswi, yaitu tayo bersahabat baik baca sapo menanti kita nyok yang kenang tagunku juga butuh pengorbanan. Yang belum ngkut macam-macam ngkut si mano si itik si kameng kumpuna kumpul tujuan dan maksud supaya berhasil kita nyokan duri maulid. Maka pun dah mulai bak tayak belum ngkut tayak belum mano tak tanam keikhlasan di dalam jiwa kita nyom. Ya Allah ya Tuhanku lunkan duri mauludnya lillahi ta'ala untuk lun peraya urulahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sinan pun tanam nawaitu keikhlasan. Najak ba urumkan mano Nabi salim assalamualaikum urumkan mano waalaikumsalam urung belum mano dan mano sabo kele urumkan mano na dua macam, na mano tega na mano sakit. Manok tega 50,000 sabo, manok sakit 20 sabo. Kele urung ya belum ilung perlelu kan perle mahai mia perlelu cek belah di umuji hana tripli mangbelah minit trip kaya kaidin budak kitanya umblo lah manok-manok sakit puan untuk handuri maulid. Kemudian ya belum kut sure punya porsi belah huro kadang-kadang menghayung 60 sabo tak perlah dengan 750 buat boh. Maka inan pun lagi tanya kamu merasa anak ikhlas takkan beri maulud pasola bidang pasola merantang me rumah sigula tu rumah sigula bi ke jame bi ke para undangan manuk sakit ngan sure gatai. Hasil kesimpulan urang leh dua bak maulid katanya na yang kumang ibi, na yang kumang jaro, na yang kumang lidah, na yang alergi. Gara-gara sure bro tak kanduri maulud merana gop ubina leh hanjit ke kanduri tilaga gop. Menyanyian cara tak kanduri ibu bapak sekalian. Yo dari nawaitu yang pertama kita tanam yo hanya terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa keikhlasan kita untuk kita dapatkan cinta Rasulullah kepada kita adalah dengan nawaitu yang ikhlas. Kemudian hikmah kanduri maulid dan kelebihan-kelebihan kanduri maulid sangat luar biasa. Walau ada segelintir manusia yang mengatakan bahwa kenduri maulid adalah bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hana dawa jinnya Nabi Muhammad hana tom pernah nekanduri maulid pakon ibancara ke kauri kedrawagu. Maka dia tanya pula menyatadang belahanan ulang tahun anak bertanya juga beda. Nabi Muhammad hana pernah nepegat ulang tahun Fatimah.
Nabi Muhammad hana pernah nepegat ulang tahun anak-anak ronian. Kok bertanya bahasanya hana ulang tahun karu raya, itu juga namanya bid'ah. Maka ibu bapak sekalian, jangan kita permasalahkan antara bid'ah dengan bukan bid'ah, tapi kita sama-sama untuk tapegat acara kanduri maulid. Moga merupakan hikmah yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nepegat so yang bersedekah dalam bulan maulid sabah dirham, Allah taala akan membalas sedekah tersebut sebesar gunung Uhud. Sabah dirham kamu sedekah, sabah gunung Uhud membalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kelebihan-kelebihan yang Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang tim pegat acara maulid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas pokok yang pertama adalah untuk menyempurna akhlak-akhlak manusia. Karena lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bak masanya manusia kabeh hancur akhlak, manusia kabeh rusak akhlak. Karena beliau angkat Nabi Allah Isa alaihi salam ulangit, maka hanale Nabi bahasa ahyan, maka urang berbuat maksiat sepuas-puasnya. Maka bangkitlah, nyebutlah si Rasul yang mulia, yaitu Nabi Muhammad, liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia yang karusak. Maka target yang pertama Rasulullah diutuskan oleh Allah Ta'ala adalah untuk menyempurnakan akhlak dan memperkuatkan ketauhidannya. Maka akhlak bak masanya nanali akhlak, perbuatan maksiat merajalela, menzina dipegat perlombaan, minum arak dipegat perlombaan, main judi dipegat perlombaan. Yaitanya dah pegat perlombaan musabaqah tilawatil Quran, tahfidz Al-Quran, ceramah dan sebagainya. Tapi bak jahiliyah dipegat perlombaan adalah perzinaan. Maka akhlak bak masanya kabeh hancur, akhlak bak masanya kabeh rusak. Maka memperbaiki dari Rasulullah sedikit demi sedikit hingga berhasillah memperbaiki akhlak-akhlak manusia. Dengan Rasulullah memperbaiki akhlak manusia bukan dengan kekerasan, bukan penindasan, tapi juga dengan akhlak yang mulia. Bak sabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah berjalan-jalan untuk menuju masjid, maka tiba-tiba teruslah sidro pengkhianat yang diutuskan oleh sidro Abu Lahab, yaitu untuk ganggu Rasulullah. Maka iklah sidro pengkhianat yang akhir si bak kaya, manakala lewat Rasulullah rejuk bak kayanya dirudahlah genehe atau ia babah akhir surban Rasulullah. Maka nicok le Rasulullah panekalan genehe, maka bagah-bagah Rasulullah niat niat ganto surupan yang lain dan niat ganto pakaian yang lain. Hana bengeh Rasulullah kepada urang yang rudah genehnya, bahkan hana bengeh le Rasulullah karena urang yang rudah genehnya hana mengerti, hana getepu pakiban Muhammad, hana getepu pakiban Rasulullah. Maka itanya dino pakan bungeh diajak Rasul, pakan bungeh diajak Al-Quran, karena urang yang ejeknya urang yang mufum, urang yang caci maki Rasulullah, urang yang nak punya otak, urang yang nak punya ilmu, urang yang nak punya wawasan. Maka itu kitanya bengeh on caci Nabi, bengeh on dicaci Al-Quran, bahkan karena yang cacinya urang mufum. Zaman Rasulullah bahkan bengeh mau ditindas, dipaksa, dihina, dicaci maki, karena orang yang hina dan yang caci maki tidak mengerti tentang agama. Maka pak masanya Rasulullah negato surban lain di jauh masjid. Tiba-tiba waktu lepas Rasulullah masjid, pengkhianat bunuh hud icung kaya patah fa. Gedepu oleh Rasulullah, orang rame-rame jak kunjung gedanya.
wahai ikhwani saudara lun manduk oh tajak rame-rame dia urang kata kejauh dia urang-urangnya menjak urang sakit Yahudi yang rudah ia baba hati rona bunuh dicung gaya kabat tahfa subhanallah nakali Rasulullah lun jadid kena Rasulullah wadah Rasulullah ngeblaw anak kurma duana ngeblaw buah anggur duana ngeberangkatlah niat kunjung bak tempat urang sakitnya nya nekalan akhlak Rasulullah nejak bacut-bacut tiba-tiba terus bak pintu rumah ikala lenang Yahudinya ida mau dalam bagah-bagah ia lapor bak lako ni wahai suamiku yang tercinta yo kabe umur ni dan orangnya bahkan Muhammad yang drone khianat bunuh Muhammad yang drone rudah ibabah bunuh ka kuno ke yo kabe namo plung hanjut pagi bancara tinino ka ke pasrah getamang Nabi Muhammad bukan untuk mengkhianat getamang Nabi Muhammad bukan untuk balas dendam akan tetapi Nabi Muhammad lillahi ta'ala untuk mengunjung orang sakitnya roh dalam katanya Yahudi nalun Muhammad yang kata yang mudah ya bapak hati ulun bunuh ya Muhammad manyan pakan pak sudah dicongkaya Muhammad pak yang sakit ino Muhammad necek ya babah Muhammad nekun doa neplu ya Allah nepupulih ke fa Yahudinya supaya singa ngerti dicaci lung boleh dia boleh ke Rasulullah doa Yahudi beli trip katai ibadah Yahudinya duduk dingin hati Rasulullah ya Allah rupanya butuh-butuh Rasulullah yang butuh-butuh pembawa tauladan yang sangat mulia maka baksaahnya Yahudi di rumah jaro dengan Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah lun saksi kebit-kebit hana lain yang ulun semua pada wujud kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya engkau Muhammad Rasul Allah senyum-senyum Nabi negusuk bak ule Yahudinya mutuah kata Yahudi kata damang Islam ngampui damang Islam dengan akhlak yang mulia yang nabak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak sekalian, bila terjadi ya teh kitanya lagi nyan kiban perasaan bak kitanya nya mungkin tak habis nek dudu kitanya maka akhlak Nabi yang cara gerubah akhlak orang yang lain ngerti damang Islam dengan akhlak yang mulia lagi orang kun minta peng dengan peng punya minta peng dengan tenaga mati pada minta peng tapi punya minta peng dengan peng yang mudah maka perbaiki akhlak seseorang adalah dengan akhlak yang mulia contoh ibu-ibu guru bapak-bapak guru yang mengajar siswa dan siswi yang nakal akhlaknya yang bandel akhlaknya maka ibu guru melawan dengan bukan dengan akhlak yang keras bukan dengan kekerasan akan tetapi dengan yang lembut maka segala tak perbaiki akhlak-akhlak siswa kitanya segala tak perbaiki akhlak-akhlak siswi kitanya perbaikilah akhlak kitanya ini takaran kiban akhlak kitanya baru tak perbaiki akhlak-akhlak anak mian apabila kitanya bro akhlak tak perbaiki akhlak-akhlak anak mian nyohan berhasil bahkan anak mian adalah dicantai kepada kitanya yang kitanya pubut yang kitanya pegah nyo yang diikut le murid-murid kitanya le siswa-siswa kitanya dan le siswi-siswi kitanya maka ibu dulu punya akhlak yang mulia bapak dulu punya akhlak yang mulia supaya siswa dan siswi juga mengikuti langkah-langkah dan akhlak-akhlak ibu bapak kemudian Pak Uro yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira-kira garap dengan maghrib ruhlah dua-dua jame tak terundang kenan bak rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Rasulullah dari pane kamu Muhammad dari salah sidau suku Yahudi yang perlu kamu guna kesesat jalan anak mau jari maka rencana kamu yang merupakan dengan drone
berhubung wadah kasebut kena belakang din untuk kamu si malam Pak Rumah Drona Muhammad Puanaidin Puhana dijawab oleh Rasulullah rayuk hadidin Pak Ulun Tuan walaupun tamu tak terundang ya katanya hendak je poin berangkah kadang-kadang turun hana taturi ilakai si malam budak boleh Honda ke komputer buku yang nasib mai habis tapi oleh Rasulullah karena dan cukup ke maka diterima dua-dua jaminan maka tengah malam jula musyawarahlah mufakatlah dua-dua jami bunuh itanyang sampai kedua-dua iban kaji tamlai kah rupanya tujuan jaminya adalah untuk mengkhianat Rasulullah